Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan saudara-saudara semua selalu sehat walafiat. Kali ini ada di episode 2, berbincang-bincang dengan Rektor Cyber Muhammadiyah. Jadi ada Bapak Dr. Bambang Rianto. Dan selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ketemu kembali. Semoga semua sehat. Saudara pemirsa, apa yang akan kita diskusikan? Kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana pandangan para pencetus teknologi digital tentang artificial intelligence. Dan saudara, supaya jangan lupa klik subscribe, share video ini jika Anda memandang bahwa video ini adalah bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Dan tentu saja kita di belakang channel ini ada Mas Heri Teguh Wiono, editor dari channel ini. Mas Bambang, kembali lagi kepada Oke. artificial intelligence yang sedang tren dan akan komponensial, saya kira eksponensial. Maaf, Eksponensial. akan eksponensial perkembangannya. Bagaimana ini seluk-beluk AI bagi para pengembang teknologi digital itu? Gimana, Mas? Oke. Ya, Prof. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum untuk semua pemirsa channel Prof. Suyanto. Semoga diskusi ini selalu menjadi inspirasi dan memberi manfaat bagi kita semua. Para pemirsa, jadi ketika kita menginginkan untuk mengetahui perkembangan teknologi terkini, maka kita bisa mendapatkannya dari pandangan-pandangan, dari komentar-komentar para pelaku teknologi ya. Jadi bukan Ya. dari orang awam. Mereka sudah melakukan dan mereka memang hari-harinya menggunakan teknologi dan mengembangkannya. Nah, Oke. izinkan saya untuk men-share beberapa pandangan para pelaku teknologi ini. Ya, Izin, silakan, Mas. Prof. Ya, silakan. Nah, saudara ikuti tentang artificial intelligence ini yang kita bahas bersama uh, Rektor Universitas Cyber Muhammadiyah. Ya, jadi yang pertama ini, Prof, yang kemarin sudah sempat kita diskusikan ya, Prof, bahwa Ya. Elon Musk menyampaikan bahwa AI ini bisa far more dangerous ya, jauh lebih berbahaya dibanding nuklir. Oh, ini Elon Musk ya, ini. Ya, Elon Musk, Prof. Ya, mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Jadi tandai ini kata-kata saya ini ya, catat kata-kata saya bahwa AI ini bisa jauh lebih berbahaya dari nuklir. Ini yang pertama. Nah, Elon Musk juga menyampaikan bahwa perkembangan teknologi AI hari-hari ini itu bakal lebih pintar dari seluruh umat manusia pada tahun 2029 ya. Tapi beberapa pelaku teknologi pun mereka kadang-kadang merevisi statementnya, Prof. Ya. Mhm. Jadi lebih cepat dari yang diduga, dari yang mereka statementkan di awal. Jadi memang ada banyak hal yang mereka pun merasa bahwa ini mau seperti apa itu sulit untuk bisa diprediksi ya, karena kecepatannya, Prof. Karena Ya. kecepatannya. Jadi ini statement dia masih relatif baru, mengkabarkannya ini 14 Maret 2024 ya. Nah, dan ini tidak hanya dia. Ini ada orang nyebutnya ini Godfather AI, Prof. Namanya Geoffrey Hinton, yang dia bekerja di AI-nya Google. Ya. Dia puluhan tahun itu ngotak-atik AI dan merasa bahwa AI ini memang betul-betul bisa berbahaya, beresiko. Itu. Sampai dalam tanda petik dia agak menyesali pekerjaannya, Prof.
Karena Ya, banyak ya, ya. yang ikut mengembangkan, Hmm. AI. Mengapa dia merasa bahwa AI ini eh, apa ya namanya bisa berbahaya itu dari indikator yang sederhana, Prof. Hmm. Jadi AI dia sudah nguji itu bisa membuat joke, Prof. Hmm. Ya, Membuat humor, membuat joke. Membuat joke itu kan tidak mudah ya, Prof. ya, Konteks kan dia harus selalu berkaitan dengan konteks dan ada rasa di situ, Prof ya. ya, ya, Ini kan ya. tidak mudah untuk membuat joke. Hmm. Orang dikenal orang-orang yang punya kemampuan humor itu sebenarnya kecerdasannya tinggi. Hmm. Dulu mungkin ada Basio ya, Prof, kalau orang Jawa itu. Ya, ya, Itu ya. stand up komedi yang awal dulu itu ya, Ah. itu apa namanya apa bisa bisa membuat joke itu bukan sesuatu hal yang Ya. sederhana. Dan di situ dia merasa wah ini bahaya gitu. Ini ada mungkin statementnya ya. Jadi bigger threat than climate change. Nah, kalau tadi lebih berbahaya dibanding nuklir, ini Oh. dibanding climate change ya, tanpa mengurangi rasa hormat apa terhadap itu. Hmm. Dan dia mengatakan tidak jelas apa yang bisa kita lakukan. Hmm. It is not all clear what you should do. Jadi untuk menghadapi ini apa yang perlu kita lakukan itu bahkan pengembangnya sendiri saja bingung, Prof. Hmm. Ya, ya, Ini ya. kan Godfather AI yang orang nyebutnya Godfather AI. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa otak manusia itu memiliki sekitar 100 triliun koneksi. Hmm. Hmm. Eh, Ya. ChatGPT yang kelasnya tadi high schooler tadi ya, itu setara 1 triliun koneksi. Memang masih jauh dari sisi koneksinya, tetapi model ini apa ya lebih efektif, Prof, di dalam membangun hubungan antar bahasanya neuron itu ya. Jadi Ya, ya. dia lebih efisien, dia lebih efektif sehingga model AI yang sama bisa dan seterusnya ini ya. Sehingga yang awalnya dia mengatakan bahwa eh, dalam 30 hingga 100 tahun itu Hmm. akan melampaui kecerdasan manusia, tapi merevisi tadi, Prof, Ah. bahwa ini ya nggak usah 30 100 tahun, 5 hingga 20 tahun itu itu sudah kan bisa melewati kecerdasan manusia. Sehingga ini perkembangan yang mengkhawatirkan. Ini yang nyampaikan godfather-nya AI ya, bukan orang awam. Eh, jadi pandangannya adalah dia sampaikan bahwa manusia ini bisa apa ya, bukan punah ya, tetapi Ya. kalahkan oleh AI dan ketika di mana ada kecerdasan yang lebih rendah bisa mengendalikan kecerdasan yang lebih tinggi kan nggak mungkin, Prof. Ya, Jadi betul. Ya. Hmm. kalau AI itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, maka kemungkinan besar dia yang akan mengendalikan manusia. Hmm. Gitu. Jadi itu anunya apa namanya? Nah, ini orang lain lagi, Prof. Ini yang ekonom ya, yang pendiri SoftBank. Jadi Hmm. Masayoshi Son memprediksi artificial intelligence itu akan mencapai 10.000 kali lebih pintar dari manusia dalam 10 tahun mendatang. Sebelumnya dia bilang AI akan 10 kali, bukan 10.000 kali. Hmm. Kemudian dia revisi lagi, Prof. Karena tadi mungkin eksponensial ya. Hmm. Mungkin kiranya linear, ternyata eksponensial. Itu kecerdasannya bisa 10.000 kali manusia. Nah, kalau dia lebih cerdas 10.000 kali manusia, maka sudah bisa diprediksi siapa yang akan mengendalikan siapa, Prof. Hmm. Hmm. Ya. Nah, oke, kemudian ada lagi ini ya tadi memperkenalkan apa yang disebut sebagai artificial super intelligence. Jadi berbagai model AI itu nanti bisa berkomunikasi, Prof. Hmm. Hmm. Tanpa diprogram. Ya itu sendiri program, Prof. Dia itu kan memprogram dirinya sendiri, Prof. Oh, ya, ya, ya. AI ini kan seperti eh, AI ini kan seperti anu, Prof, algoritma.
Hmm. yang dia bisa belajar. Itu gampangnya gitu, Prof. Nanti kita bahas mungkin di bawahnya ya, Prof ya, Hmm. tentang bagaimana cara kerjanya. Tetapi prinsipnya ya sudah tidak perlu, gampangnya tidak perlu turut campur manusia, Prof. Campur tangan manusia. Hmm. Tidak tergantung. Tidak tergantung dari manusia. Jadi dia itu diumpankan data. Awalnya memang bodoh ya AI itu ya, tapi karena dia terus berlatih dan konsisten terus-menerus, dia menjadi lebih pintar. Nah, ini yang menarik sekali, Prof, ini, Prof. Hmm. Ya. Jadi ini OpenAI CTO-nya, OpenAI CTO, Chief Technology Officer, ini orang India. Dia Hmm. bicara banyak di India, di alma maternya. Dia menyampaikan bahwa ChatGPT 3 yang paling awal itu, yang kemarin bikin heboh itu, awalnya adalah ChatGPT 3 itu, Prof. Itu kalau disetarakan itu baru sama dengan toddler, Hmm. kemampuan kognitifnya. Kemudian ChatGPT 4 yang sekarang sudah kita bisa pakai, saya sudah pakai, itu kemampuan intelijensinya itu setara dengan high schooler tadi. Saya Scholar ya. ya high schooler ya. Hmm. Nah, tapi sekarang sedang dikembangkan, dia juga yang mengembangkan dengan OpenAI itu, yang eh, mengembangkan next generation-nya itu model will have the intelligence of someone with a PhD for specific task. Luar Jadi biasa. bayangkan AI itu ya sudah selevel PhD ya. Nah, manusia di dunia itu yang PhD berapa persen sih dari yang nggak PhD? Ya. Artinya memang dia akan segera lebih pintar dari seluruh umat manusia yang ada di bumi. Nah, kemudian jadi itu hanya akan ditempuh dalam sekitar 1,5 tahun ke depan, Prof, untuk bisa sampai selevel PhD intelligence itu. Hmm. Nah, yang menarik lagi, nah ini IQ, Prof. IQ-nya AI ya. Kalau rata-rata manusia itu kan berapa ini? 85, 115 itu sudah tinggi ya, Prof ya. Kalau Ya. 115 ya, Prof ya. Nah, bagaimana dengan AI? Yang orang manusia yang menurut eh, para ilmuwan itu memiliki IQ tertinggi itu kan siapa? Albert Einstein itu eh, 160, yang kemudian dia bisa memprediksi fenomena fisika yang baru sekarang bisa dibuktikan, Prof. Hmm. Seperti black hole, wormhole, Hmm. kemudian berbagai macam ya, gravitasi, teori gravitasi, dan seterusnya, itu yang baru bisa dibuktikan sekarang. Padahal dia sudah memprediksinya sudah puluhan tahun yang lalu. Itu 160, Prof. Hmm. Nah, nah ini dia, ini IQ-nya Albert Einstein 160, sementara IQ-nya si artificial intelligence itu 145, Prof. Hmm. Ya. IQ kita, IQ saya jauh yang jelas dari sini. Nah, em, tapi bagi yang belum banyak mengikuti perkembangan-perkembangan seperti ini, eh, nampaknya masih apa ya? Nggak mungkin lah nanti itu bisa menggantikan manusia. Ya, memang hari-hari ini baru orang yang menggunakan AI yang menggantikan orang yang tidak menggunakan AI. Tapi ya bisa jadi dengan eh, informasi-informasi ini ya bisa jadi pada saatnya dia bisa menggantikan manusia. Ketika tingkat kecerdasannya lebih tinggi, pasti dia akan bisa mengelola kecerdasan yang lebih rendah. Nah, apa yang dilakukan sebenarnya, pengembangan AI ini sebenarnya mencontoh manusia, Bro. Hmm. Kalau di pendidikan ada ranah afektif, kognitif, Hmm. afektif dan psikomotor ya, Prof. Ya. Ya itu sebenarnya yang dicontoh. Jadi kita itu kan semuanya dikendalikan oleh brain ya, otak ya, Prof ya. Ya. Hmm. Nah, itu yang dicontoh oleh AI, artificial intelligence. Namanya saja artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi dengan dia itu memiliki kecerdasan seperti halnya manusia, maka kita berharap dia bisa menyelesaikan
seluruh persoalan manusia. Tetapi kalau hanya AI itu dia spesifik untuk tugas tertentu, Prof. Hmm. Ya. Nah, kemudian mulai dikembangkan, ini ada proyek Keystar-nya ini, meskipun ini juga isu gitu ya bahwa bocor itu apa dokumennya. OpenAI itu mengembangkan Keystar, yaitu mengembangkan apa yang disebut sebagai AGI, Artificial General Intelligence, yang berupaya secara mirip itu menyerupai kemampuan manusia ya dari dalam 3 ranah itu bahkan ya. Jadi kognitif, afektif dan psikomotor. Loh, berarti AI nantinya punya perasaan. Ya, kurang lebih juga begitu yang akan dituju. Hmm. Mereka punya kemampuan motorik. Nah, begitu dia dikombinasikan dengan robotika, Prof, Ya. maka AI yang ditanam dan sekarang kan sudah ya, ChatGPT itu sudah ditanam di humanoid, Prof, Hmm. namanya robotnya. Itu dia punya kemampuan motorik yang luar biasa untuk mengelola gerakan-gerakannya tanpa diperintahkan, gampangnya begitu, oleh manusia. Saya mungkin nanti bisa tunjukkan video, Prof. Hmm. Tapi di belakang saja nih, Prof, Ya. sebentar tentang bagaimana gerakan ini terhadap robot hewan gitu, yang dia dibanting, yang dia diposisikan sulit, itu dia akan kembali bisa menstabilisasi dirinya sendiri gitu. Nah, jadi ini yang tadi kita sampaikan, jadi ChatGPT-nya itu nantinya sudah sampai ChatGPT 8, Prof. Kalau Hmm. ChatGPT 4 saja sudah selevel eh, PhD, Hmm. nah yang ChatGPT 8 tidak tahu seperti apa. Hmm. Ya, ya. Maka pengembang-pengembang itu pun sebenarnya juga nggak akan tahu dia akan seperti apa karena dia belajar sendiri, Prof. Kita Hmm. kan nggak bisa mengetahui sejauh mana dia punya kemampuan itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan AGI. Sampai Sam Altman ini CEO-nya ChatGPT itu menyampaikan kita itu akan menciptakan alat atau makhluk gitu, Prof. Hmm. Apakah ini alat yang akan diciptakan atau makhluk? Jadi dia keceplosan. Ya, ya, ya. Hmm. Nah, ini kan menjadi sangat menarik ya, Prof. Ya. Meskipun juga agak mengerikan begitu. Hmm. Nah, sehingga yang terjadi antar pimpinan OpenAI pun eh, berbeda pendapat, Prof. Ya. Karena berkait dengan keamanannya. Hmm. Sehingga sempat si Sam Altman ini bahkan dikeluarkan, Prof, dari OpenAI. Oh. Tapi kayaknya masuk lagi sudah. Dia sudah masuk lagi. Si CEO-nya ini dikeluarkan, Prof. Karena tadi dia cukup berani mengembangkan, gampangnya begitu, dia lebih berpandangan terus mengembangkan, yang lainnya mengkhawatirkan keamanannya tadi, Prof. Oh. Berkaitan dengan kemampuan OpenAI yang bisa-bisa kemudian tidak bisa dikendalikan gitu, Prof. Hmm. Itu. Nah, ini tadi yang Murad yang tadi menyampaikan bahwa apa sedang dikembangkan selevel PhD tadi, Prof. Hmm. Yang dari Yang India. Mas, yang ChatGPT itu lahirnya di mana itu? Di India atau di Amerika? Di Amerika, Prof. Tapi orang Amerika itu pengembang teknologi itu rata-rata isinya orang India. Iya, 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 iya. Iya, memang hebat orang India banyak sekali orang India di Amerika, Hmm. eh, khususnya di teknologi informasi. Hmm. Jadi yang mengembangkan itu perusahaan-perusahaan, Prof. Hampir semuanya sekarang berpacu itu perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan teknologi besar itu ya, Hmm. Apple, Microsoft, OpenAI, Google. Google itu produknya namanya Gemini, Prof. Gemini 1.5. Hmm. Kalau OpenAI ini sekarang sudah 4.0 kecil itu, Prof. Hmm. Kemudian ada lagi namanya Cloud Cloud 3.5 apa ya? Itu ada lagi. Jadi ini yang yang dibuat itu ya chatbot, Prof, sebenarnya. Hmm. Nah, robot untuk percakapan itu, Prof. Tetapi kan sebenarnya dari percakapan itu kita bisa melihat kemampuan berpikirnya, toh, Prof. Peradaban itu kan dari percakapan ya, Prof. Ya, 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 Bahasa kan, Prof. ya, ya luar biasa itu.
Cuma waktu saya sekolah di Amerika tahun 79, 81, saya ke MIT itu ya. Iya, Saya Prof. baca di situ itu bahwa dijelaskan komputer itu hanya partner manusia untuk mengambil keputusan. Loh, kemudian berkembang, bisa memiliki kemampuan menganalisis, dan akhirnya toh berkembang ke AI seperti ini. Jadi Ya. luar biasa pemikirannya itu. Dan Jadi itu kan sebenarnya lama dari 71 sampai bisa menganalisis itu. Tapi sekarang begitu cepat sekali, ya, eksponensial beneran itu perkembangannya, Mas. ya. Ya, Jadi sebenarnya komputer itu kan hanya paham 0 dan 1, Prof. ya, ya, ya. Binary digit ya. Ya, bahkan dia kata pun juga tidak paham. Kata itu di apa namanya dikodifikasi di dalam apa biner tadi ya, digital itu ya 01 itu. Nah, di dalam hal AI ini juga sebenarnya eh, kalau kita melihat apa namanya bagaimana cara kerjanya sebenarnya juga ya dia tetap pahamnya juga 01, Prof. Cuman Hmm. begini ternyata cara bekerjanya begini, Prof. Ternyata ini ini contoh kita bisa melihat di Nas Daily itu ya bahwa di Abu Dhabi itu ada perusahaan yang Ya, ya. mengembangkan AI tapi dia open source, Prof. Hmm. Jadi gini, Prof, di dunia itu ada yang mengembangkan yang open source dan ada yang close, Prof. Hmm. Nah, yang close itu rata-rata ya perusahaan, karena kalau close berarti dia pada akhirnya eksklusif untuk perusahaan itu dia bisa mengambil keuntungan dari situ, Prof. Hmm. Contohnya ya bahasa-bahasanya yang dikembangkan oleh Microsoft gitu. Kemudian Apple dan seterusnya itu kan tertutup, mereka yang mengembangkan. Tapi kalau open source, Prof, itu terbuka, semua masyarakat bisa mengembangkan algoritmanya, Oh, codingnya itu bisa dibuka, bisa dilihat, Prof. ya seperti Android itu ya. Nah, Android, betul sekali, Prof. Hmm. Seperti Android, Android itu kan dikembangkan oleh banyak orang sehingga dia cepat sekali perkembangannya. Jadi kelebihannya dia menjadi cepat perkembangannya karena semua turut mengembangkannya. Nah, sebenarnya OpenAI, namanya saja OpenAI, Prof. Itu awalnya akan dikembangkan secara terbuka gitu dengan open source itu. Makanya si Elon Musk yang pertama ikut terlibat itu kemudian keluar, nggak mau dia Hmm. karena dia marah, dia betul-betul marah itu sepertinya ya, karena kemudian itu jadi close, Hmm. jadi dikembangkan secara tertutup oleh perusahaan OpenAI itu, Prof, yang tadi Sam Altman dan teman-temannya itu tadi. Nah, Elon Musk maunya terbuka atau tertutup? Marahnya. terbuka, Prof. Oke. Hmm. Jadi dia ngeritiknya gitu, wong namanya saja OpenAI, Prof. Dan dia ikut terlibat di awal loh, Prof, itu. Ya, Tapi ya. kemudian nggak keluar, dia mengembangkan sendiri, Prof. Hmm. Mengembangkan sendiri. Jadi banyak perusahaan itu yang memang mengembangkan artificial intelligence ini karena memang melihat ya kalau tanpa itu tidak akan bisa bertahan ya ke depan ya dibandingkan dengan yang, jadi kalau tadi manusia yang menggunakan AI itu akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI, begitu juga perusahaan yang pakai AI pasti akan menggantikan perusahaan yang tidak pakai AI. Oh, Nah, sebenarnya cara kerjanya begini, Prof. Mas, kalau Yeah. bisa ditahan dulu ya. Oke, Prof. Jadi, Ini. untuk coba stop share, dan saya kira para pemirsa misalkan terlalu panjang itu memahaminya sulit. Oleh karena itu kita simpan dulu, Mas, tentang cara bekerja AI untuk episode yang akan datang. Begitulah. Ya, para pemirsa, inilah secuil pembukaan introduction terhadap AI, dan ikuti terus, kita akan mengkajinya secara lebih mendalam, dan itu saya kira bagi saudara yang melihat merupakan premi kedahuluan bagi saudara untuk paling tidak menggenggam teknologi untuk kepentingan Anda bersaing bersama yang lain. Terima kasih Mas Bambang. Sami-sami, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.